Polda Jabar tak beri ganti rugi terhadap Peggy Setiawan. Polda Jabar tidak memberikan ganti rugi pada Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan, hal tersebut tidak disebutkan di sidang pra-peradilan. Sebelumnya, Peggy Setiawan menang sidang pra-peradilan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Eman Sulaiman meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu, Kombes Nur Hadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Penyidik nanti pasti akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh hukum, katanya usai sidang pra-peradilan. Nur Hadi juga mengatakan, pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Peggy Setiawan. Peggy langsung dibebaskan, iya insya Allah, kata dia. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Nanti kita bebaskan secepatnya lah, jelasnya. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan, kompensasi dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya. Kombes Nur Hadi Handayani pun mengaku akan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman itu. Bahkan ia mengaku Polda Jabar tidak akan melakukan upaya hukum lain atas putusan tersebut. Ia menerima, kita yang penting patuh ya, jelasnya. Peggy Setiawan dinilai dapat mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat, Jabar, yang menetapkannya sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina Dewi, 16 tahun, dan Muhammad Rizky, Eki tahun, di Cirebon pada 2016. Hal ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fahrizal Afandi. Dia menyebut hal itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Peggy juga berhak menuntut ganti rugi itu diatur dalam KUHAP. Jadi di KUHAP bilang kalau ada orang ditangkap, ditahan, tidak berdasarkan undang-undang dia berhak dia menerima sejumlah imbalan uang, kata Fahrizal kepada wartawan, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Adapun perihal ganti rugi ini diatur dalam pasal 1 ayat 23 KUHAP. Sementara soal nilainya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Berapa uangnya itu ada di PP 92 tahun 2015. Jadi kalau misalkan ada salah tangkap peradilan sesat, paling sedikit dia bisa dapat paling sedikit 500.000 paling banyak 1 juta, kata dia. Menurut dia, kerugian yang dialami Peggy juga besar. Sebab, ada kesewenang-wenangan penyidik asal menangkap Peggy. Di sisi lain, Polda Jabar juga diminta-minta maaf ke Peggy Setiawan. Saya kira bentuk minta maafnya dengan mengevaluasi penyidik yang nangkap kemarin. Terus yang konvers penangkapan dia juga harus minta maaf dong, ujar Fahrizal. Kapolri pastikan tuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menuntaskan kasus kematian Vina dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk Polri melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut dari Polda Jawa Barat. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Lebih lanjut, Sigit mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus tersebut dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, jelasnya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina,
sebelum 7 hari, dirilis dan menjadi perbincangan hangat. Kasus ini sejatinya terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diruda paksa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Sementara 1 terpidana lainnya yaitu Saka Tatal yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Setelah 8 tahun, 1 DPO atas nama Peggy Setiawan alias Peggy Perong ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Peggy ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Selama pelariannya, polisi mendapat informasi sementara jika Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Namun, sejalan dari situ, 2 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, bernama Andi dan Dani dinyatakan tidak ada dan dihapuskan. Hingga akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan dan status tersangkanya gugur setelah menang dalam gugatan pra-peradilan kasus tersebut. Setelahnya, beberapa laporan pun masuk ke Barreskrim Polri, salah satunya dari keluarga 7 terpidana kasus tersebut soal dugaan adanya kesaksian palsu. Adapun yang dilaporkan adalah saksi AF dan Dede ke Barreskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Selain itu, laporan juga dilayangkan untuk Ketua RT Pasren yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim, diduga aniaya tersangka kasus Vina. Proses penyelidikan dan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun lalu dianggap janggal. Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan meski saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat ini, masih ada 7 terpidana yang dipenjara setelah Saka Tatal dinyatakan bebas. Kuasa hukum 7 terpidana, Wiwi Mariani, mengatakan pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri untuk mengungkap kasus ini. Para 7 terpidana yang divonis penjara seumur hidup memberikan kesaksian Ibtu Rudiana menganiaya mereka saat proses penyelidikan. Mereka menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, sampai anak-anak ini babak belur, ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Setelah pelaporan ke Barreskrim Polri, Wiwi Mariani akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Propam Polri. Besok ke Mabes, ke Barreskrim kami melaporkan Ibtu Rudiana karena pernyataan dari anak-anak, lanjutnya. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi, menyatakan bungkamnya Ibtu Rudiana merugikan citra Polri. Ibtu Rudiana selaku ayah korban dan juga aparat kepolisian selalu menghindar ketika ditanya kasus pembunuhan 8 tahun silam. Dengan tidak munculnya dia itu memang sangat merugikan citra Polri. Karena sampai sekarang ini kan dianggap proses peradilannya, kasus Vina Cirebon, amburadul gara-gara dia kan, ucapnya. Namun, ia tetap menghargai keputusan Ibtu Rudiana untuk tidak tampil di depan publik. Penolakan Rudiana untuk tampil di publik itu enggak bisa kita paksa, itu hak seseorang. Jadi ini tergantung si Rudiana ini mau tampil atau tidak, bebernya. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum ke-7 terpidana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Pelaporan dilakukan agar kasus pembunuhan 8 tahun ini segera terungkap. Saya mendapat kabar dari tim yang ada di Bandung, mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Kalau saya tidak keliru, besok, hari ini, paparnya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Menurutnya pelaporan Ibtu Rudiana merupakan upaya evaluasi penyelidikan kasus pembunuhan Vina, termasuk yang ada di Cirebon. Kalau polisi sudah mau mengevaluasi, ini merupakan suatu iktikat baik yang harus dihormati, ucapnya. Ia menduga Ibtu Rudiana memberikan kesaksian palsu sehingga ke-7 terpidana dianggap bersalah meski tak terlibat. Dalam mengevaluasi itu tentunya berbagai hal bisa terjadi. Umpamanya apakah betul di sini ada kesaksian palsu dari Ibtu Rudiana atau tidak, tuturnya. Tujuan dari pelaporan ini agar proses penyelidikan yang diduga keliru dapat segera diperbaiki. Teman-teman dari tim kita bersepakat dan menyimpulkan bahwa agar ada pintu untuk menjadi terangnya perkara ini, mereka bermaksud untuk melaporkan karena teman-teman menduga ada dugaan kesaksian palsu di dalam kasus itu, pungkasnya.